Prabowo ini bukan subjektif Pak ya, karena saya dari dunia profesional Pak, bukan sebagai kader tapi sebagai partner nih. Karena saya mengalami sendiri perjalanan ke luar negeri dengan beliau, bagaimana kepekaan dan rasa nasionalisme beliau yang luar biasa, belum lagi kompetensinya yang saya kadang-kadang ini saya kok kayak Masya Allah dapat anugerah nih bisa berinteraksi dengan Pak Prabowo, bahkan bisa melakukan perjalanan-perjalanan ke luar negeri dengan beliau. Saya langsung bisa mempelajari beliau Pak. Jadi artinya seorang pemimpin itu buat saya Pak, seperti yang pernah Bapak catat Pak di di buku yang pernah Bapak buat ya, yang konsep 5C itu Pak ya, secara karakter, kemudian kompetensi beliau, kemudian clean dalam konteks rekam jejak, clear bisa memahami apapun itu untuk menjalankan tugas di formasi apapun, dan terakhir chemistry Pak. Buat Jawa Barat, chemistry Pak Prabowo sudah sangat masuk Pak ya, baik dalam konteks beliau belum bicara maupun apalagi sudah bicara gitu. Jadi secara figur Pak Prabowo adalah figur yang sangat didambakan di Jawa Barat, dan itu menjadi ya, katakanlah pilihan utama. Saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga. Pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan para calon legislatif yang akan tampil di dalam pemilu legislatif 2024. Ya. Kami beri judul inilah caleg-caleg idaman yang mudah-mudahan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Saya sudah bersama dengan salah seorang caleg, yaitu Bapak Dr. Haji Mulyadi MMA. Beliau adalah caleg dari Partai Gerindra dari Jawa Barat. Nanti biar beliau cerita sendiri mengenai dapilnya. Apa kabar Pak Mulyadi? Baik Pak, Alhamdulillah. Semoga Bapak dan kru, tim sehat selalu juga Pak. Terima kasih Iya, nih. iya. Terima kasih Pak Mulyadi. Mungkin Ya, Bapak bisa cerita tentang perjalanan karir Bapak yang akhirnya bergabung di Partai Gerindra dan saat ini sudah menjadi anggota DPR RI. Silakan Pak. baik Pak. Sebelumnya saya mengapresiasi dan sangat berterima kasih Pak atas kesempatan bisa masuk di acara yang saya kira bagus sekali Pak buat masyarakat ya. Kita ini kan caleg-caleg yang dalam tanda petik berusaha untuk meyakinkan bahwa kehadiran kita di tengah masyarakat ingin berikan dedikasi terbaik Pak ya. Dengan segala keterbatasan tentu masih banyak orang-orang yang hebat seharusnya yang bisa ikut tampil, tapi karena mungkin hal-hal lain akhirnya tidak bisa menjadi kontestan. Terima kasih Pak, ini luar biasa ya buat masyarakat khususnya. Kalau ditanya bagaimana perjalanan karir, saya akhirnya bergabung ke Gerindra dan masuk di Senayan. Nah, ini periode kedua saya Pak. Kalau misalnya Allah takdirkan dikasih kesempatan lagi 2024, berarti periode ketiga dan buat saya terakhir Pak. Saya awalnya adalah profesional di bidang pasar modal, Pak, di bursa saham sebenarnya. Jadi saya bergabung, saya banyak berkecimpung di dunia keuangan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang akan go public. Saya punya izin perorangan waktu itu dari Bapak PAM sebagai profesional pasar modal, dan akhirnya saya ditarik ke holding investasi. Dalam perjalanannya, Pak Haji Prabowo Subianto kembali dari Yordania, Pak. Ya, beliau akan memulai aktivitas bisnisnya dan salah satunya membuat joint company dengan grup saya.
Nah, kebetulan sektor yang diinginkan Pak Prabowo itu di grup kami itu belum ada, Pak. Walaupun core business di salah satu holding investasi kami adalah transportasi. Nah, waktu itu karena belum ada, perusahaan belum siap untuk mendedikasikan anak usahanya untuk bisa bergabung dengan Pak Prabowo. Akhirnya perusahaan merekomendasikan saya sebagai pemegang saham, Pak. Jadi kalau diformulasikan waktu itu Pak Prabowo grupnya 51% dari grup kami atas nama saya pribadi 49%. Tapi dalam perjalanannya saya sering beraktivitas dengan Pak Prabowo bahkan ke luar negeri melakukan perjalanan bisnis lah waktu itu. Nah, lepas dari bisnis itu ternyata Pak Prabowo akhirnya bersama para pendiri mendirikan Partai Gerindra. Nah, formasi itu ternyata membuka peluang untuk para caleg, Pak. Saya dipanggil ke DPP oleh sales spree kalau tidak salah waktu itu. Saya tanya DPP itu apa? Karena saya nggak tahu, Pak. DPP itu apa? Saya bilang gitu. Oh, DPP Pak, kantor pusat Gerindra, Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, di mana disampaikan sana. Saya belum turun dari mobil, tiba-tiba saya dikasih formulir, diperintahkan untuk mengisi form caleg. Saya nanya lagi, ini caleg itu apa? Tapi saya pikir karena ini bagian dari untuk menjaga hubungan baik dengan Pak Prabowo, ya formulir saya terima dulu, Pak. Tapi kesempatan terakhir beberapa hari menjelang penutupan, saya diingatkan oleh DPP gitu untuk mengembalikan formulir dan diisi. Saya bilang, ini untuk apa? Saya belum ada penjelasan gitu kan. Nah, tapi kemudian Pak, ini untuk Bapak untuk masuk di Dapil Jabar 5. Saya nanya lagi dapil itu apa? Saya bilang gitu. Karena memang saya tidak ada orientasi ke sana, Pak ya. Tapi ternyata memang ada jalannya. Saya masuk di karena waktu itu masih sempat nomor urut, saya protes, Pak. Katanya cuma ngisi nama doang, kenapa saya nomor urut 1? Saya bilang gitu kan. Saya pikir hanya untuk melengkapi saja kan. Nah, orang lain pengen nomor 1, saya protes nomor 1. Saya masih ingat banget itu di 2008, Pak ya, sebelum pemilu 2009. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya saya akhirnya berhasil buat saya digeser ke nomor 2, Pak. Jadi nomor 1 pengurus DPP langsung gitu kan. Nah, dalam perjalanannya saya melakukan sosialisasi ala kadarnya karena memang tidak ada niat, Pak. Saya pikir hanya buat ngisi nama daftar caleg saja. Tapi ternyata dalam perjalanannya yang terpilih ya pasti nomor 1, dan yang terpilih ini tidak bisa melanjutkan karena beliau punya kesibukan lain. Terus saya dipanggil tiba-tiba oleh Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menerima surat keputusan Presiden untuk masuk di formasi pergantian antar waktu, Pak, gitu. Saya kemudian ditempatkan di Komisi 7, waktu itu bermitra dengan Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Menristek, Pak, gitu. Nah, disitulah saya mulai beraktivitas di politik, walaupun buat saya, mohon maaf, itu bukan dunia saya, karena saya kira ini dunia retorika dan seremonial, Pak. Awalnya masih saya belum paham juga, maksudnya, ini cuma mengkritisi kebijakan dan mengawasi anggaran, setelah itu suara kita cuma dicatat, belum tentu didengar dan dilaksanakan, karena tetap harus persetujuan suara terbanyak. Terus, tapi saya terus belajar gitu ya. Tapi lama-kelamaan, ternyata kehadiran saya bisa memberikan manfaat lebih banyak dibandingkan saat saya di dunia profesional. Ya, di dunia entrepreneur. Kalau dunia profesional atau entrepreneur kan kita hanya bagaimana membawa organisasi yang kita pimpin itu, karena saya beberapa perusahaan yang sudah go public saya pimpin, saya memberikan manfaat hanya untuk pemegang saham, karyawan, dan stakeholder yang sangat terbatas. Pada saat saya dimasukkan ke panitia kerja undang-undang tentang kekayaan hayati Indonesia dan seterusnya, ternyata pada saat paripurna itu saya langsung kaget, ternyata sumber daya alam kita ini yang sangat euforia, yang digali di dalam perut bumi, padahal di atas perut bumi masih begitu hebat. Dengan payung hukum undang-undang yang sudah disahkan, berarti saya sudah memberikan kontribusi untuk lebih dari 200 juta orang. Dan situlah saya kaget bahwa, saya langsung meriset semua pemahaman saya tentang politik, meriset tentang eksistensi saya di dunia lah buat saya. Ternyata saya memegang apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk banyak manusia lainnya. Nah, dari situ saya mulai mengukuhkan diri, Pak, meriset diri, dan akhirnya saya menjaga niat untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, dan usia saya mudah-mudahan lebih berkah. Gitu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki
Ya, luar biasa. Ya. Nah, Bapak sudah menjadi anggota DPR 2 periode, dan kalau insya Allah jadi nanti yang ketiga. Menurut Bapak, apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Baik, dalam konteks penugasan sesuai dengan tupoksinya atau tugas dari anggota dewan adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Saya mungkin dalam konteks pengawasan saya banyak mengkritisi arah-arah kebijakan dan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah. Kemudian juga saya masuk di beberapa panitia kerja undang-undang, termasuk undang-undang tadi ya kekayaan hayati, kemudian apa kekayaan panas bumi Pak, undang-undang panas bumi dan seterusnya. Itu produk di tahun 2000 periode awal Pak ya, 2009-2014. Tapi di periode kedua ini, saya 2014 saya sempat jeda ikut, tapi kemudian ada dinamika di internal, akhirnya saya lebih pindah meneruskan karir saya di dunia pasar modal, tapi di Kuala Lumpur Pak. Saya dan keluarga hijrah 2014 ke Kuala Lumpur kan. Eh, di Komisi 5, saya alhamdulillah masuk di Banggar Pak, di Badan Anggaran, dan ikut mengkritisi semua arah-arah kebijakan dan program pemerintah ya yang terkait masalah anggaran dan program-program yang sifatnya betul-betul saya selalu orientasikan bahwa setiap program anggaran dan kebijakan pembangunan pemerintah saya minta 5 prinsip dipegang, saya bilang. Saya selalu ingatkan itu Pak, baik di Banggar maupun di kementerian yang menjadi mitra kerja saya. Pertama, setiap program anggaran dan kebijakan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, tidak delay, harus tepat anggaran, tidak membengkak, kemudian melibatkan stakeholder di daerah, karena kadang-kadang proyek nasional dibawa ke daerah, daerahnya nggak siap dan seterusnya gitu, dan mereka bukan itu yang dibutuhkan kadang-kadang. Dan terakhir, saya kira setiap kebijakan dan anggaran harus betul-betul berorientasi untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, apa yang saya sudah kerjakan dalam konteks pengawasan, saya selalu banyak mengkritisi, Pak, baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan daerah pemilihan, Pak. Di samping program-program aspirasi yang saya perjuangkan, seperti saat ini sedang dibangun misalnya pengajuan saya untuk pembangunan jalan daerah, karena kebetulan saya masuk juga di panitia kerja revisi undang-undang jalan. Ya, dulu rumah aspirasi saya dibully masyarakat di sosial media, Pak. Kenapa? Karena di depan rumah aspirasi saya itu jalan dengan status jalan kabupaten, Pak. Suatu saat Pemkab itu telat memperbaiki, akhirnya rusak dan becek. Saya dibully di sosial media, katanya mitra kerja Kementerian PUPR, katanya kan jalan di depan rumahnya sendiri hancur gitu ya. Padahal masyarakat tidak tahu bahwa itu adalah status jalan kabupaten gitu. Nah, pada saat ada revisi undang-undang jalan, saya masuk di sana dan saya bisa melihat bahwa akhirnya APBN bisa mengintervensi jalan baik yang berstatus provinsi maupun status jalan kabupaten, Pak. Nah, kemudian implementasinya ada instruksi Presiden terkait impres jalan daerah, Pak ya. Dan saya berjuang, alhamdulillah disetujui untuk tahun ini dan sedang dilaksanakan pembangunan jalan untuk revitalisasi jalur perbatasan Hanjawar Cianjur ke arah Citerep, Pak. Nah, saya suarakan terus itu kenapa? Karena saya selalu sampaikan puncak itu macet dan kita selalu berpikir tentang wisatawan, tapi tidak pernah berpikir tentang warga Ciawi, Megamendung, Cisarua, ya wilayah puncak yang puluhan tahun tersiksa. Padahal itu dekat dengan Istana Bogor di bawahnya, Istana Cipanas di atasnya gitu, ya. Tapi kenapa negara seperti tidak hadir, gagap dan gugup untuk mengatasi macet puncak, saya bilang. Kenapa tidak memikirkan warga setempat yang puluhan tahun? Nah, alhamdulillah saya berikan beberapa opsi ya. Salah satunya adalah opsi percepatan jalan daerah. Jadi kalau misalnya puncak existing untuk destinasi wisata yang ke arah Citerep menuju Hanjawar Cianjur itu untuk lintasan Pak. Jadi volume kendaraan bisa dikurangi. Belum lagi saya memperjuangkan shortcut atau apa namanya meminta supaya ada exit Caringin atau Cigombong di Tol Bocimi itu masuk langsung menuju Gunung Mas Pak di puncak gitu kan. Jadi masyarakat yang akan ke arah Cisarua ke atas tidak perlu lagi lewat keluar tol Ciawi kemudian masuk ke arah Gadok gitu Megamendung, tapi mereka bisa tetap ngambil Bocimi, exit Caringin lanjut ke Gunung Mas. Nah, ini sedang dalam proses kajian Pak. Jadi alhamdulillah banyak kesempatan di samping program-program aspirasi Pak ya. Kita membedah sudah ribuan rumah gitu untuk masyarakat di Dapil. Kemudian ada bantuan untuk semacam ya sanitasi pesantren, sanitasi desa gitu, kemudian jalan-jalan desa dan segala macam. Itu Pak barangkali dan mudah-mudahan bisa bermanfaat perjuangannya Pak izin. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan
Luar biasa, Pak. Bapak dicalonkan lagi di daerah pemilihan Jawa Barat 5. Ya. Itu mungkin nanti Bapak bisa ceritakan itu wilayahnya mana saja. Nah, menurut Bapak ke depan apa yang masih perlu diperjuangkan Ya. kalau nanti insya Allah Bapak terpilih lagi? Ya, bismillah, Pak. Saya tetap berjuang di Dapil Jabar 5 meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Ya, kecamatannya ada 40, Pak. Penduduknya hampir 6 juta, hak pilih hampir 3,4 juta kalau tidak salah. Nah, saya kira kalau misalnya memang Allah takdirkan saya harus kembali meneruskan perjuangan, makanya tagline saya nanti panginten masih dipercanten, Pak. Artinya barangkali masih dipercaya. Jadi saya tidak pernah minta apa namanya dipilih, Pak ya. Jadi artinya kalau masih dipercaya gitu, saya akan berjuang. Bogor masih sangat banyak, Pak, memerlukan apa namanya dukungan pusat ya. Terutama saya mohon maaf karena saya sudah hampir 5 tahun di Banggar dan hampir 5 tahun juga di Komisi 5. Saya lebih senang untuk tetap di Komisi 5 karena memang ada banyak hal yang harus kita perbaiki ya, seperti misalnya di wilayah Bogor Barat itu bagaimana truk-truk tambang itu seperti gerbong kereta api, Pak ya, jalannya rusak, kesehatan masyarakat terganggu dan aktivitas yang lain bahkan banyak kecelakaan, Pak. Itu saya ingin memperjuangkan supaya tata kelola transportasi dan infrastruktur di wilayah Bogor Barat juga harus dimaksimalkan. Belum lagi saya juga mengawal tentang komitmen pemerintah yang akan membangun ribuan rumah untuk masyarakat terdampak di Sukajaya dan itu saya selalu ingatkan di setiap ada kesempatan dengan Pak Menteri dan Dirjen Perumahan. Kemudian juga terkait puncak, Pak, saya harus tetap kawal karena sampai kapanpun puncak kalau kita tidak mohon maaf kawal gitu, tidak suarakan, maka kondisi puncak akan terus seperti itu. Kasihan wisatawan apalagi warga setempat. Dan saya sekarang juga sedang mengawal proses pembangunan Bendungan Cibeet, Pak, yang hampir 12 desa, 2 kecamatan di wilayah Bogor Timur. Itu saya perjuangkan di Banggar dan alhamdulillah setujui. Untuk apa Bendungan Cibeet dan Cijure itu? Karena wilayah timur kalau kemarau itu pasti krisis air, Pak ya. Saya kalau misalnya diminta warga 1 2 desa ngirim beberapa tangki air, saya lebih banyak yang tidak sukanya sama saya gara-gara yang butuh tuh lebih banyak, Pak, dibandingkan yang saya kirim. Karena efek sosial media, waduh saya harus perjuangkan supaya cadangan sumber air baku di wilayah timur harus ada, Pak. Alhamdulillah bendungannya sudah disetujui dan sekarang dalam proses identifikasi kepemilikan tanah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilaksanakan, Pak. Belum lagi saya ingin melanjutkan kesempatan untuk memperbaiki infrastruktur di wilayah apa namanya Kabupaten Bogor. Makanya saya kira Pemkab harusnya mohon maaf dalam tanda petik memanfaatkan saya ya untuk bagaimana kebijakan dan anggaran bisa saya kawal. Ternyata sederhana, Pak. Pada saat kita masuk di pusat berinteraksi dengan menteri dan seterusnya, Pak Menteri ini sebenarnya ingin mengakomodir, Pak, setiap permintaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Tapi masalahnya daerah Indonesia itu begitu banyak dan luas, anggarannya terbatas. Maka kalau tidak kita kawal, tidak kita suarakan, maka atensi pemerintah pusat akan susah untuk kita dapatkan. Maka untuk itu saya kira saya harus berjuang untuk bagaimana supaya setiap anggaran, kebijakan, dan program bisa kita dapat kuenya untuk wilayah Kabupaten Bogor, Pak. Izin. Luar biasa. Nah, kemudian yang menarik, Pak, kelihatannya secara geografi politik itu memang pada umumnya Partai Gerindra itu cukup punya banyak wakil Ya, dari Jawa Barat. Mungkin bisa ya. diceritakan, Pak, kenapa itu? Ya, saya kebetulan waktu saya tadi bilang bahwa saya 2014 hijrah ke Kuala Lumpur untuk meneruskan karir profesional saya di bidang pasar modal. Tapi kemudian 2014 2016 saya diminta oleh Pak Prabowo untuk memimpin Gerindra Jawa Barat ya. Nah, kemudian saya hampir 3 bulan menolak akhirnya karena ada penerbangan direct dari Kuala Lumpur Bandung sehari 3 kali. Jadi saya sempatkan seminggu 2 hari lah ya ke Jawa Barat gitu ke Bandung. Kemudian saya 1 harinya beredar lah ya. Lama kelamaan saya menyadari bahwa mimpin partai itu non profit ya Pak. Artinya cost center lah. Artinya saya harus berjibaku bagaimana supaya indikator berhasilnya memimpin partai adalah semakin banyaknya anggota dewan yang duduk dan semakin banyaknya eksekutif di wilayah yang dipercaya oleh masyarakat. Dari situ saya membuat roadmap, Pak. Dulu waktu sebelum saya pimpin Gerindra Jawa Barat tuh ke provinsinya DPRD provinsinya 11, RI-nya 10, Pak, Dapil Jawa Barat. Tapi kemudian dengan improvisasi tim yang saya pimpin, saya membuat semacam roadmap dan target-target di setiap wilayah.
Dan alhamdulillah di pemilu 2019 RI-nya 19 kursi, kemudian 17 kursi, dari 10 kursi naik 7, kemudian provinsinya dari 11 menjadi 25, Pak, ya, 25 kursi. Itu buat saya indikator keberhasilan memimpin partai adalah bagaimana semaksimal mungkin kita bisa mendudukan dewan-dewan kita baik di formasi pusat maupun daerah. Nah, untuk mencapai itu, maka saya selalu melakukan improvisasi bahwa didirikannya partai adalah untuk mendapatkan mandat dan kepercayaan dari masyarakat secara konstitusional. Maka frekuensi itu saya broadcast ke teman-teman pengurus partai supaya mereka optimal ya dalam konteks bagaimana mereka bisa kembali dipercaya untuk yang incumbent dan yang baru bagaimana bisa meyakinkan masyarakat. Nah, khusus yang incumbent saya bikin screening tersendiri, Pak. Misalnya apa? Saya minta parameter incumbent yang akan duduk lagi memenuhi 3 prinsip saya bilang. Prinsip pertama, bagaimana incumbent dalam kapasitas sebagai dewan menjadi mitra pemerintah. Bagaimana kontribusi dan kinerja dia selama dia mimpin, itu harus dievaluasi. Kemudian bagaimana anggota dewan atau incumbent yang akan maju lagi menjadi representasi masyarakat di dapilnya. Bagaimana perjuangan di dapilnya. Dan mohon maaf Pak, yang ketiga, karena dia adalah bagian dari kader partai, bagaimana selama dia jadi anggota dewan, dia memberikan kontribusi, loyalitas, dan royalitas terhadap perjuangan partai, Pak. Itu untuk parameternya, Pak. Akhirnya saya tempatkan partai adalah tempat atau alat perjuangan bersama. Semua harus memiliki frekuensi yang sama, bahwa kita hadir untuk mendapatkan mandat dan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga kekuasaan itu bisa didapat dengan secara konstitusi, dan semua informasi apapun gitu yang bisa menimbulkan dinamika, saya sampaikan dengan awal bahwa ini adalah partai bersama yang harus kita perjuangkan dan kita besarkan. Akhirnya semua alhamdulillah all out Pak, berjuang ya. Kenapa? Karena saya kira kalau misalnya makin banyak kekuasaan atau makin banyak orang yang mendapatkan kepercayaan dan duduk di legislatif, maka arah kebijakan dan anggaran selama kita menguasai parlemen bahkan eksekutif, maka arah dan kebijakan anggaran yang kita harapkan dan tentu masyarakat butuhkan bisa lebih mudah kita perjuangkan, Pak. Itu Pak. Iya, baik. Luar biasa. Gerindra beberapa kali juga mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden, dan di Jawa Barat suara Pak Prabowo itu cukup besar. Itu apakah karena partai Gerindranya kuat, maka suaranya Pak Prabowo besar, atau karena Pak Prabowo jadi presiden itu yang menyebabkan suara Gerindranya juga besar? Seperti apa Pak hubungannya itu? Ya, saya kira betul Pak. Bahkan disebut bahwa Jawa Barat itu kandangnya Pak Prabowo, kandangnya Gerindra, gitu ya. Nah, pemahaman itu saya kira banyak hal yang menjadi sinergi Pak ya. Di samping figur Pak Haji Prabowo Subianto sendiri yang sangat dirindukan ya, secara karakter, secara rekam jejak, secara kompetensi, saya kira figur seperti Pak Prabowo ini bukan subjektif Pak ya, karena saya dari dunia profesional Pak, bukan sebagai kader tapi sebagai partner nih. Karena saya mengalami sendiri perjalanan ke luar negeri dengan beliau, bagaimana kepekaan dan rasa nasionalisme beliau yang luar biasa, belum lagi kompetensinya yang saya kadang-kadang ini saya kok kayak Masya Allah dapat anugerah nih bisa berinteraksi dengan Pak Prabowo, bahkan bisa melakukan perjalanan-perjalanan ke luar negeri dengan beliau. Saya langsung bisa mempelajari beliau Pak. Jadi artinya seorang pemimpin itu buat saya Pak, seperti yang pernah Bapak catat Pak di di buku yang pernah Bapak buat ya, yang konsep 5C itu Pak ya, secara karakter, kemudian kompetensi beliau, kemudian clean dalam konteks rekam jejak, clear bisa memahami apapun itu untuk menjalankan tugas di formasi apapun, dan terakhir chemistry Pak. Buat Jawa Barat, chemistry Pak Prabowo sudah sangat masuk Pak ya, baik dalam konteks beliau belum bicara maupun apalagi sudah bicara gitu. Jadi secara figur Pak Prabowo adalah figur yang sangat didambakan di Jawa Barat, dan itu menjadi ya, katakanlah pilihan utama. Kemudian secara kepartaian Pak ya, organisasi partai ini dibuat sedemikian rupa, diformulasikan dan diorganisir supaya memiliki arah dan tujuan yang jelas gitu. Kemudian ada roadmap dan action plan yang clear termasuk timetable-nya. Lalu bagaimana kita mensinergikan Prabowo Effect
dengan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh struktur partai, Pak. Ya, nah belum lagi kita sering menjaga silaturahim ya melalui media visit, silaturahim ke para tokoh, ke ormas dan segala macam itu. Akhirnya kita maintain sedemikian rupa, akhirnya kita bisa memastikan bahwa Pak Prabowo dan Gerindra orang akhirnya jadi kenal, orang jadi tahu, orang jadi suka, dan akhirnya Bismillah orang akan pilih, Pak. Gitu, Pak. Ya, mungkin bisa secara singkat ya Bapak sampaikan apa apa yang perlu diketahui masyarakat, alasan apa sehingga memilih Pak Prabowo? Iya, Pak. Saya kira Pak Prabowo dalam konteks pribadi orang yang hidupnya sudah selesai, Pak. Artinya apa? Beliau tidak lagi hanya memikirkan keluarga, bisnisnya dan seterusnya, Pak. Beliau betul-betul dengan rekam jejak karir militer yang bagus, tapi dalam perjalanannya ada dinamika dan saya kira itu menjadi jualan lawan ya. Ya buat saya itu lagu lama, kaset baru atau CD baru gitu yang diulang-ulang pada saat menjelang pemilu, Pak ya. Tapi kan orang tidak pernah jelas gitu untuk melihat Pak Prabowo sebagai sosok nasionalis, Pak Prabowo sebagai sosok yang jenius saya kira, dan Pak Prabowo sebagai sosok yang memiliki komitmen kuat ya untuk memajukan bangsa ini. Ya, saya kira dengan independensi Pak Prabowo sebagai pemilik dan ketua umum partai gitu, saya kira itu akan sangat memastikan Indonesia akan dibawa ke arah sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa kita, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur, Pak. Saya merasakan sendiri dengan karya beliau yang sangat banyak tersebar di masyarakat, yaitu tentang paradok Indonesia, Pak. Ya, bagaimana kekayaan yang ada di Indonesia yang luar biasa, tapi masyarakatnya susah. Nah, saya punya kesempatan Pak untuk menyaksikan itu sendiri. Saya langsung berpikir Pak Prabowo harus tahu ini. Di salah satu daerah tambang Pak ya, di wilayah Sulawesi, saya melihat dengan mata kepala sendiri Pak. Sedih saya lihat. Kenapa? Pas mendarat Pak, infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Sementara kiri kanannya itu seperti etalase showroom alat-alat berat Pak. Ya, ya. Kemudian kita dijamu oleh Bupati satu wilayah itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bupati dan para kepala dinasnya, mereka curhat Pak. Curhat bukan masalah infrastruktur, rumah, air, tapi masalah kemiskinan yang ekstrim Pak di wilayah itu. Kemudian selesai acara itu kita pengen tahu ini infrastruktur yang akan kita perjuangkan arah kemana. Ternyata salah satunya menuju arah daerah-daerah hutan yang di sana banyak pertambangan Pak. Dan siapa yang saya lihat di sana? Saya sedih Pak. Kenapa? Puluhan ribu warga kita bekerja di area tambang itu Pak. Dan kebetulan pas kita masuk sudah sore jam pulang Pak. Mereka dinaik-naikkan ke truk terbuka, ditumpuk sedemikian rupa, keluar dari area tambang, saya nggak tahu dibawa ke mes atau kemana. Ya. Dan kita ngelihat sendiri Pak, jeti, pelabuhan, hasil tambang yang luar biasa diolah gitu. Kemudian katanya akan diekspor, ya. Kemudian saya berpikir ini kalau hasil ekspor uangnya diputarnya di mana gitu, disimpannya di mana gitu kan. Karena ke luar negeri. Padahal negeri yang akan diekspor itu saya 1-2 minggu sebelumnya saya ke sana Pak. Negaranya begitu indah dan maju Pak. Semuanya serba modern. Ya, bahkan kendaraannya hampir semuanya listrik dan ya betul apa namanya udaranya sangat segar dan seterusnya. Tapi saya lihat sumber alam yang diekspor ke wilayah mereka itu di daerahnya sendiri kemiskinan ekstrim Pak yang dipertontonkan kepada kita. Nah, artinya apa? Saya ingin berjuang bersama Pak Prabowo karena beliau punya komitmen yang kuat. Di samping kompetensi, rekam jejak, dan visi misinya. Saya kira komitmen Pak Prabowo untuk mengedepankan apa yang disampaikan di Undang-Undang Dasar pasal 33 Pak, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara, beliau akan implementasikan itu Pak. Nah, maka saya ingin menjadi bagian dari ya katakanlah skrup kecil untuk perjuangan Pak Prabowo supaya betul-betul masyarakat bisa adil dan makmur. Saya pernah tersengat luar biasa pada saat Pak Prabowo melakukan orasi waktu ada program Prabowo menyapa Jawa Barat Pak. Waktu itu saya ketua Jawa Barat. Di Cirebon, beliau turun dari podium, beliau menghampiri saya Pak, langsung, sudah Mulyadi. Kenapa? Karena saya nangis Pak. Karena pada saat beliau berorasi, ada satu statement beliau yang membuat saya kaget dan saya tersengat. Saya pikir saya berkarir di Gerindra hanya untuk membesarkan Partai Gerindra dan memastikan Pak Prabowo memimpin. Tapi beliau menyampaikan ke kita apa? Kita berjuang supaya anak cucu kita tidak lagi menjadi kacung-kacung bangsa asing. Tidak lagi anak cucu kita menjadi orang-orang miskin yang kesulitan dalam konteks ekonomi, sekolah, kesehatan. Dari situ saya tersengat, ingat anak cucu kita juga, Pak. Loh,
kita berjuang bukan hanya untuk Pak Prabowo dan Indonesia, yang pasti untuk anak cucu kita. Nah, disitulah saya tersengat untuk all out, Pak, untuk berjuang untuk memenangkan Pak Haji Prabowo. Saya kira itu, Pak. Raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat Ya, baik. Nah, sekarang ada tambahan baru, faktor baru, yaitu Ya, Pak Prabowo akan berpasangan dengan Gibran. Mas Gibran, Raka Iya, Buming Raka. Kalau untuk Jawa Barat, seperti apa Pak pengaruhnya? iya, saya memang banyak pertanyaan bahkan dari kiai-kiai besar ya yang saya jaga silaturahimnya, agak keberatan kan dengan pilihan Gibran. Saya coba jelaskan dengan narasi yang ya mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang jelas. Saya kira eh, harus saya buka bahwa terpilihnya Mas Gibran oleh Pak Prabowo paling tidak kan orientasi kontestasi itu kan orientasinya menang kan Pak ya. Ya. Konteks menang itu kan berarti ada faktor-faktor yang bisa mendukung kemenangan itu sendiri. Nah, saya ambil misalnya 4 contoh saja atau tiga alasan lah paling tidak ya. Sebenarnya saya punya 5 tapi 2 nanti Pak Bambang kita ngobrol kalau ada kesempatan yang 2 lagi. Yang pertama Pak, Mas Gibran itu menjadi jalan tengah Pak ya, jalan tengah terhadap partai-partai koalisi yang setiap partai memiliki kandidat cawapres ya Pak ya. Bayangkan ini kalau misalnya Pak Prabowo memilih salah satu dari kandidat dari salah satu partai koalisi, mungkin yang partai lain tidak nyaman barangkali gitu Pak ya. Saya kira Mas Gibran menjadi jalan tengah. Yang kedua tentu kita harus rasional Pak ya. Kenapa? Data pemilih di KPU, pemilih yang masuk dalam kategori milenial itu jumlahnya 113 juta Pak, pemilih Pak. Itu hampir 57 sampai 58% dari pemilih, bayangkan Pak. Jadi itu buat kalau bahasa saya orang bisnis, wah ini market cap Pak, ini pangsa pasar yang sangat kuat yang harus kita jaga gitu kan. Yang ketiga, karena hubungan baik Pak Prabowo dengan Pak Presiden sampai hari ini, saya kira kekuatan pendukung Pak Presiden bersama para relawannya yang alhamdulillah hampir mayoritas bergabung dengan Pak Prabowo itu menjadi sinergi terbaik untuk perjuangan bagaimana memenangkan kontestasi. Saya kira itu alasannya kemenangan lah Pak ya. Jadi artinya Mas Gibran tentu alasan berikutnya ya beliau wali kota lulusan universitas yang baik gitu dan saya kira itu menunjang kompetensi untuk mendampingi Pak Prabowo. Saya kira itu Pak. Ya, luar biasa penjelasannya. Terakhir Pak, ini Ya, Pak. kan semua mengharap bahwa pemilu Pilpres ini berjalan dengan demokratis, Ya. berhasil, tapi juga damai dan aman. Nah, mungkin Bapak punya saran dan harapan untuk mewujudkan Ya. pemilu yang demokratis dan damai. Ya, saya kira gini Pak, saya merasa bahwa siapapun orang yang akan maju dalam kontestasi Pileg maupun Pilpres adalah putra-putri terbaik bangsa yang ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk bangsa dan rakyatnya tentu. Maka frekuensi kita harus sama ya. Kita satu sama lain bukan kompetitor, kita hanya bersaing dalam satu kontestasi mendapatkan mandat dari rakyat ya. Frekuensi itu harus sama. Kenapa? Supaya apa? Kompetisinya berjalan sehat. Bahwa tidak ada yang lebih baik dari satu sama lain. Tapi semua punya niat baik untuk bagaimana memajukan bangsa ini. Maka saya kira kalau misalnya diinstal atau dimasukkan dalam konsep mindset bahwa kita adalah bersaudara, kita hanya mencari kesempatan untuk mendapatkan mandat dari rakyat, untuk memberikan dedikasi terbaik untuk masyarakat, maka saya kira kompetisi akan berjalan, akan cenderung sehat gitu, cenderung kondusif dan saya kira siapapun yang menang adalah memang sudah jalannya gitu dan siapapun yang kalah mungkin belum waktunya atau ada yang lebih baik dari kesempatan di bidang lain. Saya kira semua kandidat ya baik capres maupun para caleg kuatkan niat bahwa kita adalah saudara gitu. Yang kedua, kita sama-sama ingin memberikan manfaat dan kontribusi terbaik buat transformasi untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, tentu kita harus sebenarnya berdampingan dan memahami bahwa siapapun yang terpilih memang sudah jalannya dan kita akan pastikan
untuk mendukung siapapun yang terpilih, termasuk saya tentunya Pak. Ya, saya juga dinamika bukan hanya antar partai Pak, dinamika di internal partai juga tinggi Pak. Ya, sampai hari ini terus-menerus sering intip nih Pak, misalnya cari kesalahan supaya jatuh. Saya bilang, saya kadang-kadang malu. Makanya saya tidak pernah minta, udah tenang aja. Kalau misalnya ada yang berbelok, silahkan. Kalau yang mau buka komunikasi, silahkan. Kita semuanya nyaman Pak. Tidak ada persaingan dalam konteks di internal Gerindra, bahkan di beda partai pun kalau mereka Pak Mul, mohon izin saya di dekat Pak Mul tuh mau pasang banyak baliho dan bendera. Oh iya silakan. Wong ini Indonesia kok siapapun berhak gitu. Jadi artinya tidak ada di tim saya sekalipun saya warning tidak boleh ada gesekan-gesekan yang sifatnya bisa mengganggu kondisivitas. Itu kesadaran yang harus kita bangun bersama saya kira Pak seluruh stakeholder. berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dr. Ya, Pak. Haji Mulyadi MMA, calon legislatif DPR RI dari Partai Gerindra dari Jawa Barat 5. Iya, Mudah-mudahan sukses kembali amin. ke Senayan dan sukses memperjuangkan aspirasi rakyat Jawa Amin. Barat Dapil 5 Kabupaten Bogor. Amin. Terima kasih Pak Terima Bambang kasih. atas kesempatannya. Terima kasih. Ya, Salam hormat buat sukses. semua Pak. Ya, Bang. wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga